Halo sobat bonsai semuanya, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara perawatan bahan asem yang sedang kita ground. Nah, ini sekarang berada di lokasi kebun belakang rumah saya. Jadi di sini ada beberapa pohon ya teman-teman yang saya ground. Ini tempatnya agak pelukaran kayak gini, memang agak males yang punya. Ini ada arabica, ada sancang, ada hokianti, elegan, dolar, ya macam-macam ya, ada serut. Kemudian ada jeruk kingkit nih, ketutupan rumput jeruk kingkitnya. Ini masih ground semua. Proses untuk pembesaran batang ya teman-teman ya. Jadi untuk berbagi tips kalau saya menanam bonsai, awalnya saya kan dari biji ya, atau dari cangkoknya. Biasanya karena saya bahannya belum punya bahan yang besar, ukuran medium, otomatis ranting-rantingnya ya nggak terlalu gede gitu kan. Kalau ini dari biji ya teman-teman ya, ini dari biji, kemudian saya tanam di pot. Setelah di pot kurang lebih 1 atau 2 tahun, akarnya sudah kuat penuh, kemudian batangnya sudah kita bentuk ya, gerak dasarnya sudah kita bentuk. Ini kan nih, walaupun belum besar benar tapi ini sudah tua, kulitnya sudah pecah-pecah. Kemudian saya pindahkan ke tanah atau di ground. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ukuran batang yang ideal, ukuran batang dan ranting yang ideal. Jadi sangat perlu untuk kita ground, dan jika sudah mencapai ukuran yang pas menurut kita, baru nanti tanaman ini kita pindah ke pot. Kenapa saya tidak langsung menanam biji langsung di tanah? Alasannya adalah karena kalau langsung di tanah ya teman-teman, itu ketika kita pindahkan nanti kemungkinan besarnya akan stres. Jadi yang paling bagus ya di pot dulu. Syukur-syukur waktu nanam di groundnya potnya tetap dipasang. Nah, seperti ini kan nih, cetakan potnya masih kelihatan kan. Ini di bawahnya pun saya beri alas supaya akarnya tidak langsung tembus ke dalam tanah, membantu mempermudah kita ketika proses pengangkatan ke pot ya teman-teman ya. Nah, dan ketika pohon ini kita ground, kita juga harus pantau. Kita pantau perkembangannya, ya nggak usah sering-sering lah. Ini agak lama teman-teman, ini kurang lebih 6 bulan nih sudah di tanah ini. 6 bulan, mungkin lebih, 6 bulannya. Saya udah agak lupa soalnya terlalu banyak yang di ground. Nah, sekarang akan saya kurangi atau saya pangkas ini perkembangan ranting-ranting yang berlebihan. Kita kurangi supaya bentuk dari pohon yang kita tanam bisa tetap terjaga, supaya bentuknya rusak lah intinya gitu ya. Nah, nih kayak gini kan pohonnya tuh. Ini ada kawat gitu, kawat kita lepas ya kawatnya. Ini untuk menarik batangnya ini ya batang ini. Nah, oke, sekarang sedikit kita mulai ya, kayaknya dari atas dulu nih. Nah, penampakan pohonnya seperti ini nih. Nah, semrawut ya. Ini backgroundnya kurang sip, memang rumput liarnya banyak nih. Nah, seperti cabang yang saya pegang ini ya teman-teman ya.
Ini yang saya akan ambil rantingnya yang ini kecil-kecil ini, ranting kecil-kecil ini batang ini akan kita buang karena ini fungsinya adalah untuk tarikan aja nih, untuk tarikan supaya cabang yang ini membesar. Kalau kita biarkan terus, kita tidak potong, dikhawatirkan nanti pohon ini akan rusak. Pohon ini akan rusak sehingga bentuk yang kita harapkan tidak sesuai intinya. Tetap harus kita pangkas ya teman-teman, yang meskipun di ground. Nah, tuh. Kita ambil cabang kecil-kecilnya ini. Ini contohnya ini untuk calon mahkotanya. Tuh kan. Ya, kita nggak usah sayang-sayang, buang aja nih. Kalau masalahkan pengarahan nanti bisa kita arahkan dengan kawat kalau ada yang kurang pas gerakannya. Nih, buang. Lihat ini bentuknya ya. Tuh, udah mendingan kan. Lanjut yang ini. Jangan sayang untuk membuang batang yang besar. Kalau itu terlihat malah tidak membuat semakin bagus ya, bikin bentuknya aneh, lebih baik dibuang. Toh yang namanya pohon itu kan makhluk hidup, dia maksud saya tumbuh, ketika dibuang pun dia akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, ini kan ganggu nih, buang aja nih. Nih, tumbuh dia teman-teman. Ini yang kita ambil yang ini ya, bagus begitu. Seperti ini, kita potong aja di sini. Ini yang panjang ini potong di sini teman-teman. Jadi dia nggak saling numpuk ya, ada ruang antar cabang, itu ada ruang antar sap-sapnya, tidak saling tumpuk-tumpuk, sapnya terlihat. Nah, kita kurangi. Nggak apa-apa, kita buang aja nih. Aduh, kurang tajam. Nah, tuh ya teman-teman, pohonnya asam Jawa ya. Nih batangnya, ini sempat saya lukai ya teman-teman ya. Jadi pohon asam kalau masih muda itu kan, nah saya contohkan seperti ini, batangnya itu halus ini berarti pohon itu masih muda, kulitnya masih halus. Untuk mempercepat pohon ini menjadi terlihat tua, caranya sangat mudah ya, cukup kita sayat menggunakan cutter atau silet atau pisau yang tajam. Nah seperti ini, itu nantinya, nah yang penting rapi ya alurnya ya, selanya dia akan menebal, kambiumnya, kulit kambiumnya akan menebal dan menjadi kerak nih teman-teman. Jadi pohonnya terlihat semakin tua, memang prosesnya agak panjang, butuh sabaran ya teman-teman ya.
tapi kita harus nikmati prosesnya. Nah, ini terlalu rapat ya, kita buang aja tuh kan. Nah, kelihatan kan teman-teman kan sekarang. Ini mungkin nanti supaya ini kita tarik sedikit pakai kawat ya, kita nanti bisa kita kawat kalau ada yang kurang pas. Nah, bisa kita kawat. Jangan lupa ketika pohon kita ground, meskipun memakan dari tanah itu tercukupi ya, tetap harus kita tambahkan pupuk. Tetap kita harus tambahkan pupuk. Namun karena dia subur, lebih subur, pengontrolan juga harus ini ya teman-teman, harus tetap kita lakukan. Tetap harus kita lakukan kayak gini. Ini nanti akan keluar tunas-tunas yang baru, tentunya yang menjadikan pohon ini bentuknya nanti akan lebih proporsional. Ini dibuang di sini aja nggak apa-apa nih, nggak usah khawatir karena pohon ini pohon sehat ya. Walaupun kita potong kayak gini, nah kayak gini, nanti kita akan mendapatkan tunas-tunas yang baru. Semakin yang namanya pohon itu semakin sering dipangkas, dia akan semakin sehat, semakin subur. Dan sedikit tips, seandainya kita dapati pohon kita atau tanaman kita terserang penyakit ya teman-teman ya, kita itu nggak usah sayang-sayang untuk ngebuang, atau kita pangkas saja batang yang terkena penyakit, daripada dia menular yang lainnya ke yang lainnya, atau sampai selip pohon kita bisa mati. Lebih baik kita korbankan aja batang yang terserang penyakit. Kalau saya seperti itu teman-teman, nggak apa-apa bentuknya berubah, yang namanya tanaman memang seperti itu ya. Kadang-kadang bentuk yang kita inginkan nggak bisa sama persis. Ini agak kurang kelihatan ya, ini karena memang banyak rumput sih. Coba kita putar ke sini coba. Nih batang-batangnya ya, kita buang. Nah, coba kita buang nih, dia bersilang-silang, kita buangin. Nah, supaya pohon kita terlihat lebih cantik dan menarik, supaya lebih rapih. Bonsai, calon bonsai ini sebetulnya batangnya lumayan besar nih teman-teman nih, perbandingan dengan gunting ya. Gunting udah lumayan, ini 1 atau 2 tahun lagi insya Allah udah cukup lah ukurannya lah. Nah ini kayak gini, buang ya, tuh tunas air namanya, itu tunas yang tidak kita harapkan pertumbuhannya. Kita seleksi cabang, seleksi ranting, kita buang. Kira-kira seperti itu. Dengan perawatan rutin pohon ini ya, kalau seperti sekarang masih musim hujan nggak ada masalah ya teman-teman ya, nggak perlu kita kontrol airnya. Yang penting kan namanya pohon itu kena matahari cukup, sinar matahari cukup, kemudian air cukup, dan nutrisinya cukup, dia akan semakin besar dan semakin rimbun, baik batangnya, daunnya, dan bentuknya juga semakin bagus ya teman-teman ya. Jadi itu sedikit pengalaman dari saya untuk berbagi informasi untuk teman-teman semuanya yang mau
atau yang belajar membuat bonsai sendiri ya teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati dan malas mencoba. Jadi kita nggak harus punya bahan yang besar, dari biji juga bisa. Ini saya juga ngambilnya dari biji dulu, saya tanam dari biji. Yang penting sabar, nanti suatu saat juga kita akan punya yang besar ya teman-teman. Karena kadang kalau kita mengandalkan ngambil di alam, khawatirnya merusak lingkungan atau selip-selip tanaman orang yang kita ambil. Jadi lebih baik untuk amannya kita tanam dari biji aja, kita tanam sendiri, daripada kita nunggu besok-besok. Lebih baik sekarang, karena nanti juga pohon yang kita tanam itu bakal tumbuh besar ya teman-teman. Bahkan kalau dari pohon asem ini sendiri, sepengalaman saya, lebih mudah merawat dari kecil, dari biji, daripada kita dongkel yang besar. Atau kalau memang ada yang besar ya dari cangkok lah. Karena biasanya kalau dari alam, yang sudah dari alam itu kemungkinan besarnya itu ketika didongkel mati. Yang nggak tahu kalau salah dongkel atau apa, yang jelas saya sudah mencoba beberapa kali, mati semua ya teman-teman ya. Nah ini terlalu rapat dan bertabrakan nih, kita buang aja kalau nggak. Nah sekalian kita rapi. Ini kalau kita angkat taruh di pot keramik ini sudah bagus nih tuh bentuknya, riukannya asli ya teman-teman ya. Jadi pohon ini kan sebenarnya kan dulunya lurus, ini awalnya lurus, pucuknya itu yang ini nih. Jadi pohonnya itu lurus, kemudian saya belokkan ke sini. Nah ini cabangnya sekarang yang saya jadikan topnya ini ke atas. Ini yang untuk mahkotanya calonnya. Hasilnya ini nih awalnya, yang asli pohon sebenarnya. Jadi kita bengkokkan ya, kita rubah arah tumbuhnya, kita rubah arah tumbuhnya. Yang ini sebenarnya di atas, sekarang malah jadi di bawah nih. Nah. Oh ini nih juga ngerusak pemandangan nih, buang aja. Jadi kan kelihatan mukanya tuh. Mantap ya. Ini bahan bonsai asem yang saya tanam dari biji di pot sekitar 1-2 tahun, kemudian saya ground. Jadi total umur pohon ini kurang lebih 3 tahun ya teman-teman, dari biji. Oke, terima kasih. Tidak berniat untuk menggurui atau apa, yang jelas hanya sharing, berbagi ilmu untuk kita semuanya, dan semoga bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang pemula tentunya, yang ingin menanam bonsai asem ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, untuk mendukung video ini supaya channel ini supaya semakin berkembang. Jangan lupa selalu berkarya, tetap semangat. Salam bonsai dan sehat selalu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.